Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristika Vita Salsabila, NPM 112111321 dari kelas G5 Manajemen. Video ini saya akan menjelaskan materi tentang Mahabbatullah atau mencintai Allah sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama 3 dengan dosen pengampu Bapak M. Husni Mubarak, SPDI MPD. Yang pertama ada hakikat cinta. Mahabbatullah atau mencintai Allah merupakan kewajiban yang paling wajib. Kedudukan mahabbatullah adalah sebagai dasar agama. Mendorong segala bentuk amal ibadah seorang hamba adalah cinta Allah Ta'ala, cinta pahalanya, dan cinta ingin selamat dari neraka. Bahkan dua rukun ibadah hati yang lainnya, yaitu takut dan harap, dasarnya adalah cinta kepada Allah. Karena orang yang berharap kepada Allah saat beribadah hakikatnya berharap sesuatu yang dicintainya berupa keridhoannya dan pahalanya. Sedangkan orang yang takut kepada Allah hakikatnya adalah takut kepada Tuhan yang dicintainya dengan puncak kecintaan dan takut kehilangan sesuatu yang dicintainya berupa keselamatan dari siksanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 15, yang artinya, "Mukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu bagi orang-orang yang bertakwa, atau tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridho Allah, dan Allah maha melihat hamba-hambanya." Yang kedua ada ciri-ciri cinta. Yang pertama, selalu mengingat-ingat. Hati mereka selalu terikat kepada Allah Ta'ala, sehingga ketika disebut nama Allah Ta'ala gemetarlah hatinya, dan ketika dibacakan ayat-ayatnya bertambah imannya. Terdapat dalam Quran Surat An-Anfal ayat 2 yang artinya, "Sungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal." Yang kedua, al-ijab atau kagum. Seorang yang mencintai sesuatu pasti selalu memperlihatkan kekagumannya kepada apa yang dicintainya itu. Ada perhatian, ketertarikan, keterpesonaan, rasa suka, dan kepuasan di dalam hatinya. Bagi seorang mukmin tidak ada yang patut dikagumi dengan sebenarnya kecuali Allah Ta'ala, karena dialah yang maha sempurna, dialah Rabbul Alamin, pecinta dan pemelihara alam semesta raya ini. Seperti dalam Quran Surat Al-Fatihah ayat 2 yang berbunyi, "Alhamdulillahirabbil alamin", artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang ketiga ada al-ridho atau kerelaan dan penerimaan. Seorang biasanya akan bersikap rela dan menerima kepada apa yang dicintainya. Dia akan selalu cenderung menyetujui dan mendukung apa yang datang dari sang kekasih. Islam menghendaki agar umatnya ridho kepada Allah Ta'ala sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasul, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, akan merasakan kelezatan iman orang yang ridho Allah sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasul. Yang keempat ada at-tadiyah atau pengorbanan. Ini adalah salah satu tanda cinta yang terlihat secara nyata dalam amal perbuatan. Seorang pecinta biasanya tidak akan ragu berkorban untuk kekasihnya. Seorang yang mencintai Allah Ta'ala pun akan selalu siap berkorban demi meraih cinta dan keridhoan darinya. Seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 207 yang artinya, "Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhoan Allah, dan Allah maha penyantun kepada hamba-hambanya." Yang kelima, al-khawf. Tingkatan tertinggi dari takut kepada Allah adalah khauf yang disertai rasa ta'zim atau penghormatan, dan ijal atau penggangguan. Penggangguan itu karena rasa cintanya. Yang keenam ada ar-roja atau berharap. Sifat orang-orang beriman mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan rahmatnya, dan takut akan siksaannya. Yang ketujuh, at-ta'ah atau ketaatan. Seorang pencinta cenderung akan menuruti apa kehendak sang kekasih. Dia akan berupaya memenuhi permintaan keinginan kekasihnya itu dengan sungguh-sungguh. Begitupun orang yang mencintai Allah Ta'ala dituntut untuk mentaati seluruh kehendak dan perintahnya. Yang ketiga ada tingkatan cinta.
Yang pertama, cinta menghamba hanya dengan Allah untuk menyembah atau mengabdikan diri. Tatayum atau penghambaan adalah tingkatan tertinggi dalam mencintai dan hanya hak Allah semata. Tiada lain yang berhak kita cintai pada tingkatan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak kerap melontarkan kata-kata rayuan pada pasangan. Memang tidak sepenuhnya salah, terlebih untuk menjaga keharmonisan. Namun perlu diingat mencintai pasangan kita berbeda dengan mencintai Allah. Pada tingkat inilah harus dibedakan karena yang patut kita cintai hanya Allah semata. Seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 21 yang artinya, "Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Yang kedua, mesra dengan Rasulullah dan Islam untuk diikuti. Isyik atau kemesraan adalah cinta yang menjadi hak Rasulullah SAW. Cinta kepada teladan kita, kepada junjungan kita, hingga menjadikan kita untuk selalu berusaha mengikuti apa yang beliau lakukan, mengerjakan sunnah-sunnahnya, dan selalu bersalawat padanya. Kecintaan kita kepada Rasulullah SAW adalah kecintaan yang Allah perintahkan. Semoga dengan mengetahui hal ini kita menjadi lebih bangga lagi menjadi umat Rasulullah SAW, serta dengan bangga pula menjalankan serta menyerukan sunnah-sunnahnya. Yang ketiga, rasa rindu dengan mukmin, keluarga atau jamaah untuk saling kasih sayang dan saling mencintai. Syauq atau kerinduan adalah cinta antara satu mukmin dengan mukmin lainnya, namun lebih dekat secara kekeluargaan seperti cinta ayah dan ibu kepada anaknya, cinta kakak kepada adik, cinta antara suami kepada istri. Karena cinta ini jugalah manusia saling berkembang meneruskan keturunannya. Pada tingkatan inilah cinta kita terhadap sesama keluarga. Yang keempat, curahan hati untuk kaum muslimin umumnya, untuk persaudaraan Islam. Sohabah atau empati adalah cinta sesama muslim dalam lingkup yang lebih luas. Walau tak saling mengenal, tidak ada kedekatan secara daerah bahkan bangsa sekalipun, namun dipersatukan oleh satu kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Hubungan yang didasari oleh ikatan cinta sohabah inilah yang menguatkan kita sesama muslim untuk bisa saling merasakan satu sama lain, untuk saling menolong dan membantu satu sama lain jika saudara kita terkena ancaman atau musibah. Yang kelima, ada rasa simpati pada manusia umumnya untuk didawahi. Atau simpati bicara tentang sisi kemanusiaan. Jadi pada tingkatan ini adalah bagaimana kita bersimpati kepada sesama manusia tanpa melihat apapun, suku, bangsa, bahkan agama sekalipun. Maka jika dia dalam kesulitan, maka alasan sama manusia cukup bagi kita untuk memberikan bantuan serta pertolongan padanya. Yang keenam, hubungan hati hanya dengan benda-benda untuk dimanfaatkan. Aqolah adalah tingkatan terendah dalam tingkatan-tingkatan cinta. Apa itu aqolah? Cinta yang tidak begitu dalam, yakni hubungan biasa. Bisa saja cinta kita terhadap harta dan benda dan kehidupan duniawi yang hanya bersifat sementara. Dengan mengetahui tingkatan-tingkatan dalam cinta, semua dapat membuat kita lebih mencintai Allah lebih dari apapun, dan menempatkan cinta kita kepada Allah di tingkat tatayum, dan menempatkan cinta kita sesuai dengan tingkatannya, dan tidak ada keterlebihan yang membuat kita melalaikan kewajiban. Yang keempat, yaitu tentang kelaziman cinta. Yang pertama, menghasilkan loyalitas atau wala. Al-wala adalah sikap loyalitas dan cinta kepada Allah dan Rasul Allah dan orang-orang mukmin, dekat dengan orang-orang muslim dan mencintai, membantu dan menolong mereka dari musuhnya, serta hidup berdampingan dengan mereka, memberikan kemuliaan dan rasa hormat, dan selalu ingin bersama dengan yang dicintai secara lahir dan batin. Yang kedua, mencintai siapa-siapa yang dicintai kekasihnya. Jika Allah mencintai Nabi dan Rasul, kita pun harus mencintai mereka. Allah mencintai orang-orang yang beriman. Yang ketiga, mencintai apa saja yang dicintai kekasihnya. Mencintai apa yang dicintai kekasih adalah kesempurnaan dari cinta pada kekasih. Allah menyukai amal soleh, akhlakul karimah, maka demikian pula harusnya dengan kita. Allah mencintai kebersihan. Bagaimana kita bisa disebut cinta kepada Allah kalau kita tidak menyukai dan menjaga kebersihan? Yang keempat, yaitu melepaskan diri atau bara. Al-bara adalah berlepas diri dan membenci musuh Allah dan Rasulullah dan musuh-musuh orang mukmin, memutuskan ikatan atau hubungan dari orang kafir, tidak mencintai, membantu dan menolong mereka, serta tidak tinggal bersama mereka. Al-bara merupakan lawan dari al-wala, yaitu memberikan permusuhan dan menjauhkan diri. Yang kelima, membenci siapa saja yang dibenci kekasih. Ada 4 orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, penjual yang gemar
bersumpah, orang miskin yang sombong, orang tua yang melacur, dan pemimpin yang durhaka. Lalu yang keenam, membenci apa saja yang dibenci kekasih, yaitu sifat bakhil yang timbul dari orang kaya, kemalasan, sifat ujub yang timbul dari orang-orang zuhud, dan sifat riya. Jadi sebaiknya kita menjauhi apapun hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih mendekatkan diri terhadap apa yang Ia cintai, agar kita diberikan keselamatan, kenyamanan, dan kenikmatan untuk hidup. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.